Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Farid. Saya pemilik kos Residen 69, lokasinya di Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Jadi untuk saat ini saya akan berikan tips sedikit lah. Karena di sini saya lihat juga memang sudah mahir semua nih, sudah profesional semua di kos-kosan nih. Rahasia pokoknya di bangunan. Jadi alhamdulillah saya mempunyai background di arsitek dan berkecimpung di properti juga. Jadi sedikit banyak tahu mengenai bangunan. Ya, untuk saat ini kita mempunyai area kos-kosan. Jadi alhamdulillah kita punya luas lahan sekitar hampir 2000 meter persegi. Jadi kita bagi per tipe, ada tipe pavilion, tipe kondominium, townhouse, dan tipe studio. Studio seperti kos-kosan yang umumnya. Nah, untuk studio ini memang kita nggak banyak, hanya 18 kamar. Untuk saat ini kita tinggal satu yang kosong, yaitu tipe studio. Seperti yang ada di foto itu. Jadi bisa dikatakan kita full ya, alhamdulillah. Ya, adapun fasilitas kamarnya karena target kita untuk karyawan dan fasilitas yang kita berikan juga full furnish ya. Jadi sudah lemari, dapur dengan kitchen setnya, TV, air panas, kulkas, kompor, dan WiFi. Jadi WiFi ini kita punya juga di area, kita ada di area luar, di lobi dan di parkir. Untuk fasilitas umumnya kita juga ada tambahan untuk taman barbecue untuk orang barbekyuan lah. Jadi kalau dia punya acara supaya tidak mengganggu tenan yang lain, kita siapkan lahannya. Ya, Budi, next slide. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi awalnya ya untuk pembangunan kita awalnya ini ada aset tanah ya. Jadi dapat waris dari keluarga sekitar 2000 meter dan kita itu bingung jadi mau bangun apa karena kita tidak ada comparison dan tetangga-tetangga kita belum ada buat kos-kosan. Jadi kita coba untuk yang 300 meter persegi dulu dan ternyata lumayan kita pembangunan 80% sudah hampir 60% sudah DP. Ya, jadi ini ada poin-poin penting ya. Jadi dalam membangun ini agar supaya bangunan itu kuat dan kokoh, yang harus diperhatikan yang pertama adalah struktur maintenance. Jadi kita membangun itu jangan malu-malu untuk mengeluarkan dana yang agak cukup besar di struktur, karena struktur ini yang membuat bangunan kita itu tahan lama, karena biasanya orang ambil jalan pintas, ambil yang murah, yang biasa, dan akhirnya kita banyak renovasi nanti setelah 10 tahun atau 15 tahun. Tapi kalau misalnya strukturnya bagus dengan perhitungan yang akurat, itu kita bisa lama. Alhamdulillah saya bangun tahun 2000, mulai kita 2002, start 2003, jadi sudah 20 tahun ya. Alhamdulillah belum kendala-kendala yang berarti, dan juga karena saya juga arsitek, jadi banyak di masalah yang diremehkan, yaitu di plumbing, karena plumbing ini yang cukup vital. Selain nanti dia akan merusak strukturnya kalau ada kebocoran, dan kedua, dan ini akan mengganggu di kos-kosan. Jadi di plumbing ini nanti di detail akan saya sampaikan yang dimaksud plumbing ini yang mananya. Nah, lalu juga maintenance. Jadi waktu membangun, jangan membangun itu tanpa melihat maintenance. Jadi kita harus melihat sistem perbaikannya nanti. Nanti misalnya perbaikan jendela luar, bagaimana nanti maintenance-nya. Jadi dalam perencanaan ini yang harus diperhatikan. Jadi sepanjang saya
membangun di developer. Tiga item ini yang poin inti. Kalau yang lainnya seperti furniture, interior itu nomor 2 atau nomor 3 lah. Jadi mainnya dulu yang kita perhatikan. Ya, ini yang yang biasa terjadi. Jadi awalnya saya ngebangun yang 300 meter. Nah, ini yang saya belajar kesalahan-kesalahan. Kalau di struktur alhamdulillah aman, di plumbing ini. Jadi plumbing ini yang selalu bermasalah adalah mampet. Nah, mampet ini banyak sekali kejadian itu mampetnya adalah gumpalan rambut. Jadi gumpalan rambut itu ternyata instalasi buangan airnya, yaitu dari air hujan maupun air kamar mandi, disatukan dengan pembuangan air dari dapur. Nah, air dapur ini mengandung minyak, yang ini akan melekatkan rambut-rambut dari kamar mandi. Dan rambut ini yang akan berkembang. Jadi rambut itu bisa hidup, Pak. Nah, jadi kalau misalnya nanti di mampet pakai alat, biasanya sekarang banyak yang spiral ya, itu ditarik tuh gumpalan rambutnya itu banyak, jadi panjang-panjang, dan kadang-kadang kita bingung kok bisa sampai situ. Nah, kalau itu rambut sudah mampet dan memanjang, kotoran lainnya itu akan melekat di situ. Dan kalau misalnya dia mampet didiamkan lama-lama, nanti pipanya basah, dia akan merembet yang lain. Kalau sambungan pipanya kurang bagus, malah jatuhnya nanti ke beton, ke dinding. Nah, dinding suka basah, lembab, yang akhirnya kualitas dindingnya jadi menurun. Dan juga pembuatan dak. Nah, biasanya kalau pemborong-pemborong tidak hati-hati, biasanya pekerjaan dak ini yang mau cepatnya aja. Jadi sebenarnya pembuatan dak ini prosesnya cukup panjang. Jadi tidak sekedar hanya di dak, dia ada proses penendakan, pengeringan, pelapisan. Jadi ini yang akan membuat dak kita itu bisa tahan lama. Karena dak ini pun kalau sampai bocor, ini sulit sekali, Bu. Pak, jadi kalau dak ini sulit untuk mengetahui kebocorannya. Kalau atap, mudah. Tapi biasanya kalau kos-kosan ini, beberapa kos-kosan yang saya desain juga, rata-rata menggunakan atapnya itu tidak pakai atap genteng atau ini, karena mau digunakan untuk ruang jemur, tempat toren, dan sebagainya. Nah, jadi ini yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi kalau sekarang sudah ada, ya mungkin bisa sekarang ada komponen-komponen bahan bangunan yang cukup bagus untuk mengcover dak itu. Ya, nah. Ya, jadi untuk memilih bahan bangunan ini memang lari-larinya sih memang ke biaya ya, Pak, Bu ya, karena biaya bangunan ini di struktur ini cukup besar antara, jadi saya bagi dua komponennya. Jadi setiap saya ngebangun, saya selalu tanya sama kliennya. Jadi ini mau dibangun bangunan mau ditempatin sendiri atau mau dijual nantinya. Jadi ini berpengaruh sama cost-nya kita akan ngebangun. Jadi kalau tujuannya itu untuk dijual, baik itu rumah maupun kos-kosan, ya kita pakai struktur-struktur yang standar. Mungkin pakai besi-besinya yang standar dipakai, bahan-bahan bangunannya juga pakai yang biasa, nggak usah ready mix. Tapi kalau pemilihan materialnya nih untuk tujuan kosan dan akan kita pakai sendiri, atau mungkin kita buat warisan keluarga, anak, saya rekomendasi sih sebenarnya dinaikkan kualitasnya. Contohnya begini, untuk ngebangun strukturnya untuk tiang maupun fondasi itu pakai besi 12 katakan. Nah, saya prefer sih langsung dinaikkan ke besi 14 atau 16. Memang agak lebih mahal sedikit, tapi ini akan meng-cut cost dan akan membuat kita itu lebih murah untuk pengembangannya. Karena kalau bangunan itu akan kita wariskan atau kita pakai lama, kita akan kembangkan itu. Either itu kita akan naikkan ke atas atau kita akan memperlebar ruangannya. Nah, jadi kalau strukturnya itu udah kuat, kita tidak perlu lagi suntik struktur.
tiangnya maupun pondasinya. Nah, itu yang akan biayanya malah jauh lebih mahal dibanding kita start dari awal. Jadi apa namanya, dua komponen ini yang apa namanya biasa saya tanyakan, mau dipakai atau tidak dipakai, ya maksudnya jangka waktu 10 tahun habis ini saya akan jual. Nah, itu biasanya pakai yang apa namanya, yang standar aja. Jadi apa namanya, ini mempengaruhi memang Bapak Ibu, mempengaruhi biaya RAB atau biaya kos yang harus kita keluarkan di awal. Ya, untuk bangunan yang tahan lama juga kita pakai awalnya saya pakai dapur juga, dapur umum. Jadi dapur umum kalau kita pakai mejanya itu pakai meja multiplex, biasanya kita dengan apa namanya, tukang furniture ya. Jadi kita bangun sudah jadi kabinet atas sama kabinet bawah. Mereka itu pakai multiplex. Itu jadi akhirnya cepat rusak dan tidak tahan lama. Jadi saya rekomen kalau dipakai bersama ya kita pakai meja beton aja. Itu yang lebih mudah. Lalu dua, untuk awet juga kita apa namanya, pemakaian atau pemilihan alat-alat elektronik seperti AC, pemanas. Ya, jadi kalau merek saya sih so far mendingan hampir semua merek sih sama aja Pak, Bapak Ibu. AC merek apa ya. Jadi yang lebih utama adalah kita cari yang mana yang bisa kita apa namanya, kalau bisa tidak kita beli baru lagi atau kita perbaiki. Biasanya komponen-komponen saya biasanya tanya ke toko elektronik. Ya, ke toko elektronik mana yang tahan lama atau mana onderdil yang mudah saya dapatkan. Lalu juga apa namanya, tempat tidur, saya milih tempat tidur. Jadi kemarin itu saya lihat cukup panjang pembicaraan mengenai tempat tidur ya. Kalau saya pribadi untuk tempat tidur saya prefer yang pakai spring ya. Karena itu untuk pembersihannya itu lebih mudah dibanding kasur yang padat. Itu biasanya kotoran atau bau itu masuk ke dalam. Nah, untuk lemari ini memang kalau misalnya harga sewa-sewanya itu di atas 2,5 atau 3 juta, saya sih lebih prefer pakai lemari yang built-in. Jadi pakai materialnya yang kayu atau papan, atau juga multiplex yang baik. Karena kalau beli di toko-toko furniture itu biasanya dia multiplexnya pakai yang serbuk yang dipadatkan. Jadi itu sebenarnya kurang awet ya. Tapi kalau memang ini kalau pakai furniture yang ini nanti nilai cost-nya yang agak mahal karena kita akan add cost-nya ini ke harga sewa. Ya, next slide. Ya, setelah jadi kos-kosan ini, jadi pengalaman saya pribadi ini memang yang pertama agar kos kita itu langgeng, apa namanya, tenan itu lama, ya kita pelayanan kita harus dahulukan ya. Dan saya train untuk penjaga atau satpam saya untuk bisa perbaikan apa namanya, hal-hal yang kecil seperti misalnya ada keran bocor, dia harus bisa matikan stop keran, atau ada korsleting, dia harus cepat bisa menurunkan listrik atau penanganan pertama. Jadi tenan itu sangat senang kalau kita respon cepat dan dikerjakan cepat. Nah, dan yang kedua adalah pemasaran. Ya, pemasaran ini memang saya dibantu oleh Mami Kos karena untuk saat ini daerah kami itu sudah banyak sekali kos-kosan. Hampir Abdul Majid ini bisa dikatakan sekarang di jalan utama itu hampir 50% sekarang kos-kosan semua. Jadi apa namanya, calon tenan ini pilihannya banyak. Jadi saya harus pakai satu platform yang mana dia mempunyai akses yang besar, dan saya dengar dari partner saya, teman saya juga,
yang juga punya kos-kosan, dia rekomen untuk pakai Mamikos. Jadi saya pakai Mamikos untuk pemasarannya. Ya. Jadi tadi apa namanya poin penting yang perlu diperhatikan, tadi saya sudah sebutkan ya, maintain tenants, jadi pelayanan kos jadi harus cepat seperti kebocoran, internet lambat, itu kita harus cepat menanganinya supaya mereka itu betah dan menarik teman-temannya lain untuk bisa tinggal di tempat kita. Nah, lalu juga kita harus train pemilik apa namanya karyawan kita ya harus terampil dan juga ini saya tekankan ke terutama yang penjaga kos ya. Jadi harus tahan emosi karena banyak sekali tenan-tenan kita yang apa namanya mohon maaf mulutnya susah dikontrol. Jadi bahasa-bahasanya yang cukup apa namanya kasar ya. Jadi saya minta supaya penjaga kos ini tahan amarahnya dan apa namanya mengikuti apa yang mereka mau. Ya, ini tadi saya sudah sampaikan mungkin kecepatan ya. Jadi apa namanya cara pemasaran karena memang tanpa adanya Mamikos saya agak sulit juga untuk memasarkan. Jadi saya berlangganan Mamikos itu tidak sekedar untuk mendapatkan apa namanya tenan, tapi lebih ke arah brand awareness. Jadi mereka tahu saya itu ada di daerah Jakarta Selatan.